Pasca banjir dan longsor, nestapa baru kini menghantam warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi, biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Melalui personel gabungan TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto memberi bantuan ratusan kotak susu bagi anak-anak terdampak bencana di Sumatera. Aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin Danmen Arhanud Medan, Kolonel Arhanud Derajat bersama Dansat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau, distribusikan bantuan bagi anak-anak korban bencana di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, Batangboru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan itu merupakan susu untuk anak di atas 5 tahun. Ya, bantuan kemanusiaan terus disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, dan upaya ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi pasca bencana. Korlantas Polri melalui tim keselamatan bencana alam Sumatera Utara menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tim yang dipimpin AKP Hendrik Herianto menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Medan dalam kondisi hujan dan akses jalan tertutup material longsor. Data di lapangan mencatat 103 warga terdampak dengan 57 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor. Korlantas Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalur langsung serta tepat sasaran. Ayo semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Korlantas Polri yang memberikan bantuan pada hari ini kepada Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adekoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Horas. Ya pemirsa, 2 pekan lebih usai bencana banjir bandang dan longsor menerjang Sumatera, namun hingga kini gas masih belum masuk merata di Aceh. Tak hanya itu, listrik pun belum pulih sepenuhnya. Hingga kini warga di Kabupaten Pidi Jaya Aceh masih kesulitan mendapatkan gas LPG. Bahkan di dapur umum posko pengungsian, warga harus memasak dengan menggunakan kayu bakar. Selain stok yang terbatas, akses jalan menuju Desa Dayah Usen, Kecamatan Merah 2, masih sangat sulit dilalui. Nggak ada gas. Udah berapa hari ini nggak ada gas? Selama iraya ada gas. Selama banjir? Selama banjir? Selama banjir yang ada gas. Makanya wak kamu yang penting masak. Penting masak. Terus dia bantu napa ke pajo. Kayunya dari mana nih? Dari balik iraya. Tidak hanya itu, di Desa Munasah Mancang, Pidi Jaya Aceh, listrik masih terputus total. Untuk bertahan, warga berinisiatif merakit dan memperbaiki genset bekas untuk kebutuhan sehari-hari. Sebuah genset sudah cukup lama,
Genset ini memang udah nggak aktif lagi. Kebetulan ada 3 genset yang semuanya rusak. Lalu pada saat kegelapan ini orang coba bikin, diambil yang bagus dari sini satu, dari sini satu. Ini yang nggak bagus dari sini nih dibuang, diganti dengan yang bisa pakai. Sehingga hiduplah ini ala kadar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun menekankan pemerintah terus berusaha membantu warga. Bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain lah, ya. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya itu tidak lebih daripada itu. Masyarakat muda katanya yang menyerah Pak, karena menyerah katanya. Menyerah bagaimana maksudnya? Kenapa sanggup lagi? Bukan menyerah soalnya, apa adanya dari. Warga yang kini hidup dalam keterbatasan menanti bantuan pangan hingga perbaikan tempat tinggal mereka sambil tetap berjuang untuk bertahan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang ada. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Pemirsa, setelah sebelumnya terputus akibat banjir bandang, jembatan Beli yang berada di Beren, Aceh telah selesai diperbaiki. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan kota Lok Sumawe telah berhasil dibangun kembali. Bantuan untuk warga pun sudah bisa disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Dan pembangunan jembatan memakan waktu selama 16 hari, yaitu sejak 2 hingga 18 Desember 2025. Meski terhitung cepat, namun pembangunan jembatan dipastikan sesuai standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Oke, terima kasih saya kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran TNI yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan jembatan ini, dan kami bisa melewati jembatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan dalam kasus pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak politisi PKS di Cilegon, Banten. 8 orang telah diperiksa, termasuk 2 asisten rumah tangga. Pelaku pembunuhan anak politisi PKS Muhammad Axel Harman Miller di sebuah rumah mewah di Cilegon, Banten masih misteri. Polisi sulit menemukan jejak pelaku karena CCTV rumah rusak. Namun dari pemeriksaan sementara, polisi memastikan tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Peristiwa ini murni pembunuhan. Muhammad Axel Harman Miller ditemukan terluka parah di rumahnya, perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Korban mengalami 20 luka tusukan senjata tajam dan 2 luka hantaman benda tumpul. Kakak korban sempat menelpon ayahnya, politisi senior PKS Maman Suherman, yang langsung pulang melihat kondisi putranya. Meski dilarikan ke rumah sakit, nyawa bocah 9 tahun ini tidak bisa diselamatkan. Saat kejadian, korban bersama kakaknya yang berada di ruangan lain di dalam rumah. Sementara 2 ART sudah pulang lebih awal. Saat kejadian, tetangga tidak mendengar teriakan korban karena tengah hujan deras. Tapi dia baik banget itu, suka sama bapaknya, suka sholat Jumat, itu ramah lah anak ini. Tapi normalnya anak segitu kan masih diam, malu-malu gitu. Orang tuanya juga baik. Hingga saat ini 8 orang telah diperiksa, termasuk 2 ART dan kedua orang tua korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga Cilegon, Banten geger dengan peristiwa pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun. Korban merupakan anak seorang pengusaha sekaligus politisi. Peristiwa naas terjadi pada seorang anak berusia 9 tahun di Cilegon, Provinsi Banten. Ia ditemukan oleh ayahnya dengan luka tusuk di rumahnya sendiri. Kejadian berawal ketika pukul 14.20 Selasa sore, ayah korban Maman Suherman menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang terdengar panik. Usai mendapat telepon, Maman langsung pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya Axel telah tengkurap dengan sejumlah luka dan pendarahan.
Ia kemudian membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa anaknya tak tertolong. Korban bernama Muhammad Axel Harman Miller adalah siswa kelas 4 SD Islam Al-Azhar Cilegon, Banten berusia 9 tahun. Sejumlah luka tusuk ditemukan pada tubuh korban. 19 luka akibat benda tajam dan 3 luka akibat benda tumpul yang membuat korban meninggal dunia. Maman Suherman diketahui saat ini aktif sebagai Dewan Pakar di Partai Keadilan Sejahtera Cilegon. Selain itu, ia juga seorang penulis dan pengusaha. Polisi hingga kini masih mencari barang bukti termasuk senjata yang digunakan membunuh korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui motif peristiwa tragis ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.